Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin dan hadirat, pemirsa dan pendengar RRI Sorong Program 1. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bertemu bersilaturahim lewat kegiatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan keberkahannya kepada kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, dan tentu secara umum adalah warga Sorong yang tercinta ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji ayat 246 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini Allah menceritakan dan menggambarkan tentang keadaan dan kondisi Bani Israel, keterpurukan mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dahulu, beberapa episode yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang siapa Bani Israel itu. Bani Israel adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam, beliau diberi gelar juga dengan Israel. Isra dan il terdiri dari dua kata. Isra itu artinya hamba dan il itu artinya Allah. Bahasa Ibrani. Israel artinya hamba Allah. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak dari 4 istri. Beliau memiliki 12 anak. Dan 12 anak Nabi Yakub ini keseluruhannya menjadi nabi. Israel, Bani Israel. Setelah dia dipimpin oleh nabi-nabi mereka, tentu mereka semakin terangkat. Semakin menjadi orang-orang yang mulia. Tetapi setelah nabi-nabi mereka wafat, maka mereka mengalami keterpurukan. Keterpurukan ini juga disebabkan karena berasal dari mereka sendiri. Moralitas mereka amat sangat rendah, amat sangat bejat. Mereka beberapa tahun pernah diperbudak oleh Fir'aun laknatullah. Kemudian Allah mengirim Nabi Musa alaihissalam dan membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun yang dilaknat Allah itu. Dalam perjalanan mereka bersama Nabi Musa, mereka juga mengalami melakukan perbuatan pengingkaran terhadap Nabi Musa alaihissalam. Allah memperlihatkan hukuman langsung terhadap mereka yang durhaka kepada Allah lewat
ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka membuat patung berupa anak sapi, dan patung anak sapi itu mereka sembah. Padahal perlakuan mereka itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dilarang oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa ini, membebaskan mereka Bani Israel itu dari perbudakan Fir'aun, maka mereka mengalami tentu banyak kebaikan-kebaikan. Dan setelah Nabi Musa alaihissalam serta saudaranya Harun ini meninggal, maka kembali mereka mengalami keterpurukan. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ayat 246 menceritakan bahwa dalam keterpurukan itu mereka meminta kepada salah seorang nabi mereka untuk ditunjukkan seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka, mengeluarkan mereka dari keterpurukan itu. Inilah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, menjadi catatan sejarah tentunya, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 246 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Tidakkah kamu melihat kepada pembesar-pembesar dari Bani Israel sesudah Nabi Musa? إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا. Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, nabi mereka yang dimaksudkan adalah Nabi Syam'un. Nabi Syam'un ini oleh Muqatil rahimahullah, beliau mengatakan Syam'un itu huwa min nasli Harun. Dia berasal dari keturunannya Harun. Dan Harun sudah kita jelaskan adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Idh qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malika. Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu Nabi Syam'un, mereka menyatakan, ib'ats lana malika, tunjukkan kepada kami, utuslah kepada kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang kami akan bersamanya berperang di jalan Allah. Qala, nabi mereka berkata, Syam'un berkata, hal asaitum, apakah mungkin kalian mau berperang? In kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jika sekiranya diwajibkan kalian berperang, kalian tidak akan berperang. Qalu, mereka berkata, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Padahal kami ini sudah diusir dari negeri kami dan juga anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan bagi mereka berperang, tawallau, mereka berpaling, lari, kabur sebelum berperang. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit di antara mereka.
Wallahu alimun bidzalimin. Allah itu maha mengetahui orang-orang yang zalim. Para hadirin dan pemirsa serta pendengar yang dirahmati Allah. Inilah salah satu karakter mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karakter Bani Israel yang notabene mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka karena tidak tahan lagi mereka dalam keterpurukan, sehingga mereka meminta kepada Nabi Sam'un agar ditunjuk dan diangkat seorang raja yang bisa memimpin mereka untuk berperang melawan orang-orang yang menyebabkan mereka terpuruk itu. Nabi Sam'un sedikit agak sangsi. Dia berkata, apakah mungkin kalian mau berperang? Jangan sampai ini hanya ucapan kalian saja. Tetapi mereka ingin meyakinkan Nabi mereka, Nabi Sam'un, sambil berkata, bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah, padahal kami ini sudah diusir dari rumah-rumah kami, juga anak-anak kami. Para jamaah yang dirahmati Allah, berperang di jalan Allah fisabilillah menurut Islam adalah peperangan yang terjadi yang benar-benar tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak keluar peperangan yang dilakukan oleh umat Islam yang itu terjadi tidak keluar dari awal sampai akhir, tidak keluar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan persoalan perang. Itulah fisabilillah. Makanya tidak boleh berperang karena marah. Tidak boleh berperang karena mau dibilang sok jagoan, pahlawan. Tidak boleh berperang karena mau balas dendam. Tidak boleh. Fisabilillah. Ketika agama Allah ini diinjak-injak, ketika agama Allah ini dinodai, maka tak ada alasan bagi orang-orang Muslim untuk tidak marah. Sekalipun mereka marah, tetap marahnya harus terkontrol karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya mungkin, apakah ada orang yang marah karena Allah? Jawabnya ya. Al-ghadabu lillah. Marahnya kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi korban perampokan, dia korban perampokan. Marahnya karena Allah, karena perampokan ini terjadi dan perampokan ini bisa merusak tatanan kehidupan, kedamaian dan kesejahteraan. Bukan karena hartanya dirampok, tidak. Perbuatan merampok ini adalah perbuatan yang bisa merusak tatanan kedamaian. Sehingga kalau dia marahnya karena persoalan perampokan tadi itu. Bukan persoalan karena hartanya dia dirampok. Kalau hartanya orang dia dirampok, hartanya orang dirampok, dia diam. Padahal sebenarnya nggak bisa. Sekali lagi tidak bisa. Karena perbuatan merampok termasuk perbuatan zalim. Dan kalau perbuatan itu dibiarkan, maka akan terjadi ketidaktentraman dalam kehidupan manusia. Banyak fitnah yang bisa terjadi. Sama. Umat Islam ketika diperangi, baru boleh umat Islam berperang. Kalau umat Islam tidak lebih dahulu diperangi, maka tidak boleh umat Islam memulai peperangan. Tidak boleh. Kita sudah bacakan ayatnya. Surah Al-Hajj. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan orang-orang yang diperangi itu
Dia berperang, melawan karena mereka dizalimi. Lebih dulu mereka diperangi sehingga dibolehkan oleh Allah untuk berperang. Itu pun juga tetap mereka harus menahan diri agar tidak keluar dari bingkai-bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mereka melakukan hal-hal yang melampaui batas. Tidak boleh mereka membunuh orang tua. Tidak boleh mereka membunuh perempuan. Tidak boleh mereka membunuh anak-anak. Tidak boleh mereka membunuh binatang ternak binatang. Tidak boleh mereka membunuh ataupun merusak tanam-tanaman. Tidak boleh mereka merusak, membakar rumah-rumah ibadah. Tidak boleh mereka membunuh orang-orang yang sudah menyerah. Ini ketentuan-ketentuan syar'i yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan persoalan perang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang disyariatkan kepada mereka dulu. Jadi fi sabilillah, al-qitalu fi sabilillah, berperang di jalan Allah adalah peperangan yang terjadi karena sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala lewat nabi mereka pada saat itu. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehormatan umat Islam, kehormatan agama Islam ini tidak ditegakkan, maka tentu dampaknya adalah bahwa umat Islam dan agama Islam ini tentu akan direndahkan. Itulah sebabnya keluar kata-kata sebagai tasji', pendorong dan penyemangat. Ada pernyataan yang menyatakan ish kariman au mut syahidan. Kalau mau hidup, hiduplah yang mulia. Dan kalau tidak bisa hidup mulia, matilah dengan mati syahid. Jangan hidup dalam kehinaan, karena tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Allah sendiri yang menciptakan manusia. Allah sendiri yang mengangkat dan memberikan derajat kemuliaan kepada makhluk ciptaannya, manusia itu sendiri. Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Bentuk yang terbaik. Allah nyatakan kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Artinya Allah sendiri memuliakan manusia, menghormati manusia. Allah membuat aturan hidup, syariat ini guna menjaga kehormatan dan kemaslahatan umat manusia. Kalau syariat ini diabaikan, direndahkan, maka tentu tak boleh dibiarkan. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah yang mulia dengan menjalankan syariat. Kalau tidak bisa, mut syahidan. Matilah dalam keadaan syahid. Jangan mati dalam keadaan terhina. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fa ini ibtaghaina al-izzata fi dunil Islam adallana Allah. Kami ini kaum yang menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita menjalankan syariat Islam. Fa ini ibtaghaina al-izzata fi dunil Islam adallana Allah. Kalau masih ingin mencari kemuliaan di luar dari tatanan Islam, maka yang akan ditemukan adalah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah. Ini tentu ada relevansinya apa yang saya nyatakan tadi, relevansinya dengan orang Bani Israel terdahulu. Mereka pada dasarnya dari sisi insaniyah, kemanusiaan, mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, saya berikan kepada kalian itu kelebihan-kelebihan dibanding dengan manusia kebanyakan di alam ini. Apa kelebihannya Bani Israel? Banyak. Satu, banyak nabi dan rasul diangkat dari kalangan mereka, dari Bani Israel. Yang kedua, Allah memberikan kecerdasan yang berlebihan di atas manusia kebanyakan terhadap mereka. Yang ketiga, Allah beri mereka itu ketekunan di dalam berusaha. Ketekunan yang tentu melebihi dari manusia yang lainnya. Belum lagi bahwa fisik mereka fisik orang yang bagus. Fisik yang kuat. Inilah kelebihan diantaranya kelebihan-kelebihan dari Bani Israel. Dan kelebihan ini menjadikan mereka mulia disebabkan karena mereka mengikuti para nabi dan rasul mereka. Tapi ketika mereka mendurhakai nabi dan rasul mereka, maka Allah menghinakan mereka. Itulah sebabnya sehingga mereka diperbudak oleh Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu suka memperbudak mereka karena mereka punya kelebihan tadi itu. Mereka cerdas, mereka tekun di dalam bekerja, kesabarannya tinggi, fisiknya kuat. Sehingga Fir'aun lebih suka memperbudak mereka. Dengan izin Allah, Nabi Musa punya jasa yang besar membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun. Tapi setelah Nabi Musa meninggal, maka mereka kembali berada dalam keterpurukannya. Meskipun mereka cerdas, terpuruk mereka. Karena tak tahan dengan kondisi keterpurukan itu, dan masih ada nabi yang hidup di tengah-tengah mereka, Nabi Sam'un. Mereka minta kepada Nabi Sam'un agar dipilihkan seorang raja yang bisa memimpin mereka untuk melawan orang-orang yang menzalimi mereka. Sehingga mereka mengatakan, nuqatil fi sabilillah. Kami berperang di jalan Allah. Karena kami ingin melawan perbuatan zalim tadi itu. Nabi Sam'un menjawab, qala hal asaitum, apakah mungkin di balik pernyataan ini, hal asaitum, apakah mungkin, artinya ada sedikit keraguan pada Nabi Sam'un. Dengan mentalitas dan karakter yang kalian miliki ini, pengkhianat ini, mungkinkah kalian bisa bertahan fisabilillah? Berperang di jalan Allah. Mungkinkah? Ada keraguan. Tapi mereka menjawab guna meyakinkan Nabi mereka. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah padahal kami sudah diusir. Anak-anak kami pun juga menderita. Kami sudah diusir dari negeri kami, anak-anak kami pun juga menderita. Tak ada ketenangan dan ketentraman tentunya yang didapat bagi mereka yang terusir. Beribadah pun juga tidak akan mungkin tenang. Ini tentu masuk dalam bingkai fisabilillah. Tapi seiring perjalanan waktu, Quran mengabadikan, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau. Tatkala telah diwajibkan mereka itu berperang, tawallau. Mereka berpaling. Mereka takut mati. Mereka lebih memilih hidup meskipun sederhana daripada mati. Tawallau. Mereka berpaling. Illa qalilan minhum. Kecuali hanya sedikit saja di antara mereka.
Artinya hanya sedikit di antara mereka yang benar-benar bertahan di dalam semangatnya berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia berdagang, ingin berdagang dengan Allah. Ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta dan jiwanya orang-orang yang beriman itu diganti dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka harus dulu berperang di jalan Allah. Jadi perperangan di jalan Allah itu sebenarnya adalah proses perdagangan antara manusia yang berperang di jalan Allah dengan Allah Subhanahu. Dia berdagang dengan Allah. Dia menyerahkan harta dan jiwanya kepada Allah. Dia tawarkan harta dan jiwanya dan Allah menawarkan surganya kepada manusia yang mau menyerahkan jiwa dan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pendengar radio RRI Sorong Program 1 dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Ini yang sudah kita jelaskan pada terdahulu, bahwa peperangan itu tak ada yang suka. Semua orang tidak suka perang. Karena peperangan itu tentu melahirkan penderitaan. Peperangan itu tentu menghasilkan kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta, menderita karena luka. Tetapi pada saat-saat tertentu, maka tentu perang jauh lebih baik daripada tidak. Itu tadi, karena fisabilillah, ketika agama ini direndahkan, ketika agama ini diobrak-abrik, ketika agama ini dicaci maki, dicerca, maka tak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menawarkan perdagangan dan tentu merugi orang-orang yang tidak menyambut perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karenanya hindarilah hal-hal yang bisa melahirkan tentu cacian atau makian terhadap hal-hal yang bernuansa sara. Ini hal yang paling fatal. Bernuansa, caci makian yang bernuansa agama. Jaga dengan bagus ini para hadirin dan pemirsa, pendengar sekalian. Jaga dengan baik. Jangan sampai persoalan sara dianggap remeh dan dianggap enteng. Berbahaya. Tidak ada pilihan lain. Kecuali benar-benar kita harus senantiasa berada dalam bingkai agama. Sebab berada dalam bingkai agama itu artinya kita akan menciptakan kehidupan yang damai, ketentraman dan kesejahteraan. Pemimpin yang taat kepada Allah tentu pemimpin yang mengarahkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun belum lahir pemimpin yang seperti itu, maka mari kita memimpin diri kita berada senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah memerintahkan agar senantiasa orang yang beriman itu menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.